Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjabarkan sedikit materi mengenai pasar pada mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu Ibu Cynthia Safrianti. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Marta Putri Effendi dengan NPM 230300037, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Semester 1. Berikut adalah poin-poin yang akan saya jabarkan pada video saya kali ini. Yang pertama adalah macam-macam pasar, contohnya, beserta kelebihan dan kekurangannya. Sebelum kita membahas 3 poin di samping tadi, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan pasar. Jadi, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli produk atau jasa, baik secara online maupun offline. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam pasar. Yang pertama adalah berdasarkan bentuk kegiatannya. Berdasarkan bentuk dan kegiatannya, pasar dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama adalah pasar konkret. Pasar konkret adalah pasar yang memiliki wujud fisik dan secara nyata lokasi atau tempatnya jelas terlihat dengan adanya bangunan fisik. Pihak-pihak yang melakukan transaksi dapat bertemu langsung dan produk yang dijual dan dibeli dapat dilihat wujudnya secara langsung. Contohnya adalah pasar tradisional dan pasar swalayan. Kelebihan pasar konkret. Yang pertama, pembeli dapat melihat dan memeriksa langsung kualitas barang yang akan dibeli sehingga memperkecil kemungkinan tertipu. Yang kedua, proses transaksi jauh lebih cepat dan hanya membutuhkan sedikit waktu. Yang ketiga, penjual dan pembeli dapat bertatap muka langsung sehingga dapat membangun hubungan yang lebih personal. Selanjutnya, kekurangan pasar konkret. Yang pertama, pembeli dan penjual harus bertemu langsung untuk melakukan transaksi sehingga jarak dapat menjadi penghalang. Yang kedua, keterbatasan waktu operasional pasar konkret, di mana pasar konkret biasanya hanya buka pada jam-jam tertentu saja. Selanjutnya ada pasar abstrak. Pasar abstrak adalah jenis pasar di mana kegiatan tawar-menawar antara penjual dan pembeli tidak terjadi secara langsung. Dalam pasar ini, seluruh transaksi hanya dilakukan melalui perantara, contohnya online shop atau aplikasi e-commerce. Kelebihan dari pasar ini yang pertama, transaksi mudah dan cepat bisa melalui ponsel atau komputer. Yang kedua, transaksi dilakukan secara online, tidak terhalang oleh jarak sehingga dapat dilakukan oleh pembeli dan penjual yang berjauhan. Kekurangan dari pasar ini, yang pertama, tidak dapat melihat langsung barang yang dibeli. Yang kedua, memiliki resiko keamanan seperti penipuan atau pencurian identitas. Yang kedua, ada pasar menurut transaksi. Yang pertama itu pasar tradisional. Pasar tradisional adalah pasar yang sifatnya tradisional, di mana para pembeli dan penjual dapat saling tawar-menawar secara langsung. Berbagai jenis barang yang diperjualbelikan merupakan barang berupa barang kebutuhan sehari-hari. Contohnya seperti pasar panorama dan pasar minggu. Kelebihan pasar tradisional. Yang pertama, harga yang lebih murah dan terjangkau. Yang kedua, mendukung ekonomi kerakyatan. Yang ketiga, bisa melakukan tawar-menawar. Kekurangan pasar tradisional. Yang pertama, produk yang dijual terbatas karena tergantung pada hasil kekayaan alam, misalnya sayuran, ternak, dan bahan baku makanan lainnya. Yang kedua, kurang menjaga kebersihan dan terlihat kumuh. Yang ketiga, tidak adanya sistem pembayaran yang modern. Yang kedua ada pasar modern. Pasar modern merupakan suatu pasar yang sifatnya modern, di mana terdapat berbagai macam barang diperjualbelikan dengan harga yang sudah pas dan dengan layanan sendiri. Contohnya, happy market, supermarket, dan minimarket. Kelebihan pasar modern. Yang pertama, bersih dan nyaman. Pasar modern biasanya dilengkapi dengan AC dan petugas kebersihan sehingga kondisi pasar lebih bersih dan nyaman. Yang kedua, produk berkualitas. Kekurangan pasar modern. Yang pertama, harga lebih tinggi. Produk di pasar modern seringkali memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasar tradisional. Yang kedua, tidak bisa menawar harga dengan penjual. Harga produk di pasar modern sudah tercantum secara pasti, sehingga konsumen tidak bisa menawar harga dengan penjual. Yang ketiga ada pasar menurut waktu. Yang pertama ada pasar mingguan. Pasar mingguan adalah pasar yang dilakukan setiap seminggu sekali. Biasanya pasar mingguan terdapat di daerah, seperti di pedesaan. Contohnya pasar Kamis. Kelebihan pasar mingguan. Yang pertama, menyediakan barang-barang yang lebih segar dan berkualitas karena diambil langsung dari petani atau produsen. Yang kedua, menyediakan pilihan barang yang lebih banyak dan beragam. Kekurangan pasar mingguan. Yang pertama, karena hanya beroperasi seminggu sekali, pasar mingguan dapat kehilangan konsumen yang biasanya membeli barang di pasar harian. Yang kedua, keterbatasan waktu karena hanya berlangsung 1 hari dalam 1 minggu. Yang kedua ada pasar tahunan. Pasar tahunan adalah pasar yang diselenggarakan setiap 1 tahun sekali. Pasar tahunan pada umumnya bersifat nasional serta diperuntukkan untuk promosi terhadap suatu produk baru. Contoh pasar tahunan, pameran pembangunan, Pekan Raya Jakarta, dan lainnya. Kelebihan pasar tahunan. Yang pertama, menawarkan produk lokal yang unik dan asli. Yang kedua, meningkatkan penjualan produk. Pasar tahunan dapat menjadi ajang promosi bagi produk-produk baru, sehingga dapat meningkatkan penjualan produk tersebut. Kekurangan pasar tahunan. Yang pertama, waktu yang terbatas. Pasar tahunan hanya diadakan sekali dalam setahun, sehingga pengunjung hanya memiliki waktu yang terbatas untuk berbelanja dan menikmati suasana pasar. Yang kedua, terlalu ramai. Dan ketiga, harga seringkali mahal. Yang ketiga ada pasar temporer. Pasar temporer adalah pasar yang diselenggarakan pada waktu tertentu serta pasar temporer dapat terjadi secara tidak rutin. Pada umumnya, pasar temporer dibuka guna merayakan peristiwa tertentu. Contohnya adalah bazar.
Kelebihan pasar temporer. Yang pertama, menarik minat pembeli karena hanya diselenggarakan pada waktu tertentu saja sehingga pembeli merasa harus memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membeli barang yang diinginkan. Yang kedua, meningkatkan keuntungan. Karena pasar temporer hanya diselenggarakan pada waktu tertentu saja, penjual dapat menaikkan harga barang mereka untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kekurangan pasar temporer. Yang pertama, kurangnya kapasitas waktu dan tempat. Karena diselenggarakan pada waktu tertentu saja, pembeli dan penjual tidak memiliki kepastian waktu dan tempat untuk melakukan transaksi. Yang kedua, harga barang yang dijual di pasar temporer mungkin tidak stabil dan sulit diprediksi. Pasar menurut keluasaan distribusi. Yang pertama ada pasar nasional. Pasar nasional memiliki lingkup yang lebih besar daripada pasar lokal atau pasar setempat. Barang-barang dagangan di pasar nasional dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah negara tersebut. Contohnya pasar Tanah Abang di Jakarta. Kelebihan pasar nasional. Yang pertama, barang yang diperjualbelikan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah negara. Yang kedua, dapat menjadi peluang bisnis bagi para wirausaha. Kekurangan pasar nasional. Yang pertama, kurangnya keberagaman produk yang ditawarkan sehingga produk yang dijual cenderung seragam dan kurang bervariasi. Yang kedua, persaingan yang ketat di pasar nasional dapat membuat harga produk menjadi lebih rendah sehingga mengurangi keuntungan bagi produsen. Yang kedua ada pasar internasional. Pasar internasional merupakan suatu pasar yang membeli dan menjual produk dari berbagai negara. Dapat juga dikatakan luas jangkauannya dari pasar tersebut adalah di seluruh dunia. Contohnya pasar kopi di Santos, Brazil. Kelebihan pasar internasional. Yang pertama, perdagangan internasional memungkinkan suatu negara memperoleh barang dan jasa yang tidak dapat mereka produksi sendiri. Yang kedua, perdagangan internasional dapat menghasilkan lebih banyak variasi produk yang tersedia bagi konsumen, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Kekurangan pasar internasional yang pertama menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan, seperti resiko ketergantungan pada negara asing dan menipisnya sumber daya alam. Yang kedua, sebagian besar lembaga bea cukai negara tujuan membebankan biaya tambahan pada barang yang dikirimkan kepada mereka, yang dapat merugikan perdagangan internasional. Pasar menurut bentuk serta struktur. Yang pertama, pasar persaingan sempurna. Jenis pasar persaingan sempurna dapat disebut juga pasar persaingan murni, yaitu merupakan pasar di mana terdapat banyak pembeli dan penjual, serta mereka sudah mengetahui keadaan pasar. Contohnya, pasar berbagai jenis hasil pertanian seperti beras dan sayur. Kelebihan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, pembeli dapat dengan bebas memilih produk. Yang kedua, pembeli atau konsumen paham tentang harga pasar, sehingga sangat kecil terjadi kerugian atau kekecewaan. Selanjutnya, kekurangan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, tidak adanya varian produk, sehingga konsumen tidak dapat memilih. Yang kedua, tidak mendorong inovasi. Yang kedua ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna merupakan pasar yang terdiri dari sedikit penjual serta banyak pembeli. Pada pasar ini, para penjual dapat untuk menentukan harga barang. Barang-barang yang diperjualbelikan tersebut memiliki jenis yang berbeda-beda atau terdapat berbagai jenis barang. Contohnya, pasar monopolistik, monopoli, dan oligopoli. Pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah pasar yang memiliki banyak produsen yang menghasilkan barang serupa, namun memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Contohnya, sabun, minyak goreng, pasta gigi, dan lain sebagainya. Kelebihan pasar monopolistik. Yang pertama, pasar ini relatif mudah dijumpai oleh konsumen karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari tersedia di pasar ini. Yang kedua, penjual dapat dengan mudah menawarkan barangnya di pasar. Kekurangan pasar monopolistik. Yang pertama, tingkat persaingan yang tinggi, baik dalam hal harga, kualitas, maupun layanan, sehingga produsen yang tidak memiliki modal dan pengalaman yang cukup akan cepat keluar dari pasar. Yang kedua, produsen cenderung tidak memiliki gerakan melalui inovasi karena modal terbatas dan kecenderungan memperoleh keuntungan dalam jangka panjang sehingga menghalangi inovasi. Selanjutnya ada pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya ada satu atau sedikit penjual di dalam pasar sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya. Contohnya adalah PT Pertamina. Kelebihan pasar monopoli. Yang pertama, keuntungan penjual yang relatif tinggi. Yang kedua, penjual lain tidak dapat menyaingi dagangannya. Kekurangan pasar monopoli. Yang pertama, pembeli tidak terdapat pilihan lain untuk membeli tersebut. Yang kedua, keuntungan hanya terpusat kepada satu perusahaan. Pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah jenis pasar yang memiliki jumlah produsen atau penjual yang sedikit, sedangkan pembelinya relatif banyak. Contohnya, perusahaan menjual mobil, motor, dan perusahaan semen. Kelebihan pasar oligopoli. Yang pertama, barang yang dihasilkan memiliki beragam corak. Yang kedua, pengembangan teknologi serta inovasi. Kekurangan pasar oligopoli. Yang pertama, persaingan antara produsen sangat ketat, sehingga produsen harus mengeluarkan biaya dan strategi promosi yang cukup besar untuk menarik perhatian konsumen. Yang kedua, adanya persaingan harga yang ketat. Mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila dalam penyampaian ada salah-salah kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.